warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Materi kita kali ini adalah menyambung dari materi video kita yang lalu. Materi yang lalu itu tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, kali ini materi masih tentang kacang-kacangan, serealia, dan umbi-umbian yang kita olah menjadi makanan dan minuman setengah jadi. Jadi misalnya beras itu dibuat setengah jadi, diolah menjadi tepung misalnya, atau ubi itu diolah menjadi setengah jadi menjadi kerupuk, dan itu akan diolah kembali atau akan dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara dimasak kembali atau diolah menjadi sesuatu. Lagi dengan saya Ibu Saidah Ulfatri Wardani dalam pelajaran prakarya. Kali ini pelajaran prakarya untuk kelas 8. Kelas 8 dari SMP Negeri 1 Medan. Selanjutnya adalah seperti gambar ini, ya. Gambar yang kita lihat ini adalah tempe. Ya, tempe itu diolah dari kacang-kacangan. Ya, dari kacang-kacangan. Kacang yang direbus atau dikukus baru kemudian difermentasi sehingga dia bisa dibentuk dan disimpan selama 1 hari penuh supaya dia bisa menjadi tempe. Seperti contoh berikut ini adalah seperti ini misalnya, ya. Ini adalah tepung beras pulut. Ya, beras pulut itu ada beras putih hitam ada, beras pulut putih juga ada, ya. Nah, jadi itu diolah menjadi tepung. Diolah menjadi tepung seperti gambar ini. Kemudian seperti juga gambar yang ini adalah contoh gambar kerupuk. Ya, kerupuk adalah olahan dari ubi, yaitu umbi-umbian, ya, umbi-umbian. Kalau tadi beras itu adalah bulir atau serealia, ya. Nah, kalau ini adalah kerupuk. Kerupuk itu diolah dari ubi. Nah, ada juga yang bisa diolah langsung menjadi makanan jadi atau minuman jadi. Misalnya yang berbentuk umbi adalah wortel. Ya, wortel seperti gambar berikut ini adalah jus wortel. Ya, jus wortel. Jus wortel ini caranya dia bisa langsung dimasukkan ke juicer atau juga bisa di blender. Kalau dia di juicer dia langsung terpisah antara sari atau airnya dengan ampasnya. Tapi kalau dia di blender, kita harus memasukkannya ke dalam blender dan diberikan air sedikit. Kemudian harus disaring untuk memisahkan antara airnya dan ampasnya. Ya. Kemudian seperti ini misalnya, ya. Contoh yang berikut ini adalah smoothie, ya, smoothie. Smoothie itu caranya langsung dicampur, dia tidak di mixer atau tidak di juicer, dia dimasukkan ke dalam blender. Nah, kita mau campurkan smoothie ini bisa mau smoothie sayuran, berarti beberapa macam sayuran biasanya itu yang bisa dipakai itu yang sering dipakai orang itu misalnya selada, ya, selada dicampur dengan wortel, kemudian ditaruh susu atau ditaruh yogurt, kemudian ditaruh apa sajalah yang membuat dia menjadi lebih indah pada saat dihidangkan, gitu ya. Itu smoothie. Nah, smoothie itu tidak perlu tidak perlu dia disaring karena dia sudah benar-benar lembut pada saat penyampurannya. Contoh pengolahan kali ini yang akan saya ambil salah satunya dari kacang-kacangan. Yang akan kita bahas adalah tentang pengolahan tempe. Ya, tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Ya, terbuat dari kacang kedelai. Nah, proses pembuatannya akan kita bahas kali ini. Pertama-tama adalah kita memilih kacang kedelai putih yang bagus kualitasnya, kita pilih, kemudian kita keluarkan
dari dalam tempatnya. Sesudah kita keluarkan dari dalam tempatnya, kita rendam dulu, dibersihkan dulu dari kotoran-kotorannya. Kemudian kita rebus selama 1-2 jam. Setelah dia direbus 1-2 jam, kemudian matikan apinya, kemudian biarkan dia di dalam tempat itu, di tempat perebusan tadi, biarkan dia selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah itu, setelah kita diamkan dia selama 2 jam, nah baru kita pisahkan antara kulit dengan biji. Alat sederhana untuk memisahkan antara kedelai dengan kulit, ya. Kita masukkan ke dalam alat ini, kita giling di situ sehingga dia terpisah antara kulit dengan biji kedelai tadi. Berikutnya adalah memisahkan antara kulit dengan biji, ya. Yang sudah dipisahkan tadi dari mesin yang sederhana tadi, maka kita angkat dia, kita letakkan di dalam satu ember besar yang berisi air, kemudian kita pisahkan antara biji dan kulit, ya. Setelah itu biji tadi kita rebus kembali, kita masukkan ke dalam satu kancah besar. Itu kita rebus kembali sambil kita aduk-aduk, supaya yang dari bawah itu naik ke atas, dan sisa-sisa dari kulit yang masih menempel di biji itu akan terangkat ke atas. Kemudian kita pisahkan kembali, kita buang kulitnya dari biji yang kita rebus tersebut. Rebusan itu berjalan sekitar 2 jam. Ya, sekitar 2 jam. Kemudian setelah dia direbus, kita biarkan dia di tempat perebusan itu sekitar 1 jam supaya dia agak mendingin sedikit. Nah, setelah dia agak mendingin, maka kita angkat dari tempat perebusan, kita letakkan kepada amben atau apa ya kalau dibilang itu tempat bambu, ya, tempat bambu yang panjang itu dialasi dengan plastik yang dibolong-bolong. Supaya apa? Supaya air yang ada di biji tadi cepat turun, ya, dan itu biji jadi tiris, ya. Dibiarkan di situ selama 1 malam. Tahap selanjutnya adalah setelah kita biarkan dia selama 1 malam dan air sudah benar-benar tiris dan itu biji sudah benar-benar kering, maka selanjutnya adalah kita beri ragi, ya. Kita pakai ragi instan yang bubuk, ya. Kita pakai itu, kita aduk biji tadi dengan ragi secara merata, semuanya. Setelah dia teraduk rata, sudah semua tercampur rata antara biji dan ragi, kemudian kita tutup, ya. Kita tutup biji tadi dengan plastik, tutup rapat dan biarkan dia selama 1 malam agar raginya aktif dan mengeluarkan jamur, ya. Setelah kita tutup, kita biarkan 1 malam, maka ragi itu akan bereaksi. Tahapan berikutnya adalah setelah ragi dan biji tadi kita campurkan dan kita biarkan selama 1 malam, maka sudah terjadi reaksi di sana, maka tempe atau biji-biji yang akan kita jadikan tempe tadi, kemudian kita buka plastiknya yang bagian atas, kemudian kita siram dengan tujuan untuk membersihkan ragi atau jamur yang tidak diperlukan di situ atau jamur hitam, ya, karena yang kita butuhkan itu adalah jamur putih. Nah, kalau dia tumbuh jamur hitam, maka kita siram pada penyiraman pertama tadi. Setelah kita siram, dia sudah bersih, kita aduk-aduk sudah bersih, kemudian kita pindahkan ke plastik yang baru. Ke amben lagi atau di tempat yang bolong-bolong tadi yang sudah dilapisi dengan plastik bolong-bolong supaya airnya kembali terbuang. Nah, kemudian kita tutup kembali setelah dia airnya habis. Kita tutup kembali dengan plastik. Kembali dan kita biarkan lebih kurang 4-5 jam, ya, 4-5 jam. Kemudian
dia sudah kembali tumbuh jamur. Setelah tumbuh jamur, kita lakukan siraman yang kedua. Ya, siraman yang kedua, kita siram kembali dia, kita bersihkan kembali. Setelah itu sudah bisa kita letakkan ke tempat yang benar-benar aman, dan itu adalah letak terakhir untuk pembuatan tempe. Ya, kita letakkan dia, kita atur dengan rata, kita buat seperti lurus saja seperti itu. Nah, kemudian ada sebagian yang kita buat, kita masukkan langsung ke dalam plastik. Ya, kita masukkan langsung ke dalam plastik dan kita ikat. Nah, itu tinggal kita tunggu 7 atau 8 jam, itu sudah menjadi tempe. Dan tempe itu berwarna putih, bersih. Tidak ada hitam-hitamnya karena jamur hitam sudah kita buang dengan penyiraman pertama dan penyiraman kedua. Proses pengolahan kacang-kacangan menjadi tempe, ya. Dari materi pelajaran kita tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dan yang kita bahas adalah pengolahan atau cara proses pembuatan tempe. Untuk anak-anak ibu, ya, kamu silahkan mempelajari atau menonton video ini, kemudian kamu pelajari cara pembuatan tempe itu, dan kamu bisa lakukan itu di rumah dengan cara yang sangat sederhana dan gak usah banyak-banyak seperti yang saya buat tadi. Kamu hanya cukup membuatnya beberapa saja, setengah kilo atau seperempat, hanya untuk mengetahui cara pembuatannya di rumah. Kamu bisa lakukan itu dengan cara yang sangat sederhana. Maka tugas kamu di rumah adalah membuat tempe dengan cara yang sederhana. Jadi cara kamu memisahkan kulit dengan biji tadi, tidak perlu kamu harus pergi ke tukang mana untuk mengolahnya, atau tidak usah. Kamu cukup menggilingnya saja dengan gelas atau dengan botol bekas. Itu sudah kamu rebus, kamu giling saja dengan gelas atau botol bekas. Kemudian kamu rendam ke air untuk memisahkan antara biji dengan kulit. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, kamu silakan tonton video yang baru kita buat tadi, ya. Jadi tugas kamu di rumah adalah membuat tempe, dan silakan kamu videokan rekaman tentang pembuatan tempe yang kamu lakukan di rumah. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita pada kali ini tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, dan proses pengolahan biji-bijian atau khususnya adalah kedelai menjadi tempe. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati dan juga ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.